Seperti apakah bentuk kapal perang antar bintang? Akankah kapal perang antar bintang seperti yang disaksikan dalam film fiksi ilmiah itu akan menjadi kenyataan? Ini adalah kapal perang antar bintang yang paling ingin diwujudkan dalam film fiksi ilmiah. Melihat berbagai jenis kapal perang antar bintang membuat orang-orang begitu antusias, terutama gambaran kapal perang super yang mengangkut berbagai pesawat berbasis kapal induk untuk berperang. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Berikut cerita hari ini. William Tompkins yang berusia 93 tahun ketika itu membeberkan sebuah fakta. Ada beberapa cerita tentang fasilitas NASA yang pastinya tidak asing lagi bagi mereka yang mengikuti perkembangan informasi tentang UFO. Kita bisa melakukan apapun yang bisa Anda bayangkan. Kita bahkan bisa membawa pulang alien jika mau. Ini adalah pesan yang ditinggalkan dalam autobiografi almarhum William Tompkins yang saat itu berusia 93 tahun, 5 bulan sebelum kematiannya. Siapa William Tompkins? Anda tidak akan dapat menemukan profil sosok orang ini di database informasi arus utama manapun. Meski Anda mengetik nama detailnya, mesin pencari juga tidak akan secara cerdas merekomendasikan nama lengkapnya. Seseorang yang menerbitkan autobiografi, namun tidak ditemukan satupun fotonya di situs belanja utama. Pada 21 Agustus 2017, William Tompkins meninggal dunia. Selama sisa hidupnya itu, ia telah mengungkapkan informasi rahasia tentang program luar angkasa rahasia dan informasi rahasia lainnya. Lahir pada 29 Mei tahun 1923, Tompkins dipilih oleh orang dalam pemerintah AS untuk bergabung dengan program rahasia Amerika saat remaja. Semasa itu, Tompkins terobsesi membuat model berbagai kapal induk Angkatan Laut AS. Hanya dengan melihat sekilas beberapa foto kapal perang dari sudut terbatas dan melalui intuisinya, ia mampu membuat tiruan model kapal induk dan kapal perang Angkatan Laut AS. Saat itu, beberapa staf khusus menemukan adanya celah pada model ini. Ketika Angkatan Laut mengetahui hal itu, mereka mengirim seseorang untuk mengambil model kapal pribadinya, karena model tersebut ternyata menunjukkan lokasi rahasia peralatan radar dan artileri kapal perang AS. Tompkins hanya secara intuitif meyakini bahwa perangkat-perangkat ini mungkin berada di sana. Saat itu, Tompkins baru berusia 17 tahun. Selanjutnya kemudian, selama pengujian terkait, personel militer menemukan bahwa wawasan intuitif Tompkins bukanlah sesuatu yang kebetulan. Jadi, dia diperkenalkan ke tim proyek yang sangat rahasia. Tim ini menjalankan program rahasia untuk pemerintah AS, dan tugas Tompkins adalah mendaur informasi intelijen dari 23 mata-mata AS. Mata-mata ini menyusup ke program luar angkasa rahasia Jerman yang saat itu bertepatan dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Selain itu, David Wilcock juga menghubungi Tompkins ketika dia menggunakan biografi Tompkins untuk mengungkap rahasia mengejutkan tentang program Amerika Serikat. David mengungkapkan bahwa selain menyusup ke Jerman, mata-mata Amerika saat itu juga menyusup ke pangkalan Nazi di Antartika. Informasi rahasia apa sebenarnya yang diungkap Tompkins? Dalam sebuah wawancaranya pada usia 93 tahun, Tompkins mengatakan, seorang agen dari Angkatan Laut AS menyusup ke Jerman pada tahun 1939 dan menyusup ke Partai Nazi. Saat itu, dia tidak percaya rumor sebelumnya. Tetapi beberapa organisasi misterius di Jerman dan tim peneliti yang berbeda tidak hanya beroperasi di Jerman,
tetapi juga di negara-negara yang diduduki Nazi saat itu. Ketika itu, dia menemukan bahwa Jerman pada saat itu sudah dapat memproduksi kendaraan luar angkasa misterius dan tidak memiliki sayap, hanya roda pendaratan. Di antaranya, ada pesawat yang berbentuk segitiga, ada yang persegi panjang, ada juga yang bundar seperti piring. Sebagai mata-mata Angkatan Laut AS, ia menemukan pesawat misterius yang sudah ada di Jerman. Intinya, sekembalinya ke Amerika, Tompkins langsung menemui Menteri Pertahanan AS saat itu, James Forrestal. Tompkins memberitahu atasannya tingkat kerahasiaan intelijen itu, dan atasannya perlu izin Menteri Pertahanan AS, James Forrestal, untuk mengetahuinya. Tompkins yang ketika itu berusia 93 tahun, memberikan beberapa bukti foto partisipasinya dalam proyek rahasia pada saat itu dan beberapa intelijen mata-mata. Laksamana William Tompkins dari Angkatan Laut AS mengklaim pernah bekerja dan merancang kapal luar angkasa untuk armada luar angkasa AS yang dinamakan Solar Warden. 2 tahun kemudian, ketika Tompkins meninggal, David Wilcock mengatakan dalam ceramahnya bahwa Tompkins, sahabat karibnya, dilenyapkan. Ketika berbicara tentang reptilian, kita perlu mengaitkannya dengan Corey Goode yang juga pernah mengungkapkan informasi tentang reptilian dalam Cosmic Disclosure. Corey Goode mengatakan bahwa setelah alien reptil sepenuhnya mengambil alih kekuasaan, mereka mulai mampu mengendalikan situasi bumi sekitar 6.000 hingga 7.000 tahun yang lalu. Mereka memiliki berbagai teknik penyamaran yang memungkinkan mereka tampil sebagai manusia normal di depan umum. Namun mereka biasanya tinggal di pangkalan bawah tanah di berbagai tempat di bumi dan di wilayah yang luas di Antartika, khususnya wilayah Tenggara Antartika. Ajaibnya, tepat setelah Tompkins meninggal pada 21 Agustus 2017, sebuah artikel konservatif berjudul Secret Caves Below Antarcticus, Godbout's New Life, atau gua-gua rahasia di bawah gletser Antartika, mungkin mengandung kehidupan baru, muncul di informasi arus utama. Artikel ini dirilis pada 8 September 2017. Inti dari isi artikel tersebut adalah seorang ilmuwan dari Universitas Nasional Australia mengatakan bahwa sampel tanah yang diambil dari dalam jaringan gua tersembunyi di bawah gletser Antartika itu mengungkapkan potensi kehidupan baru. Konspirasi mengenai humanoid reptilian atau manusia kadal memang sudah lama beredar di internet. Meskipun belum banyak yang paham mengenai konspirasi ini, diketahui bahwa sebanyak 4% orang Amerika Serikat mempercayai kebenaran dari adanya konspirasi reptilian humanoid ini. Teori ini dikatakan sebagai teori terbesar dan tersukses dalam menarik perhatian banyak orang karena mengikut sertakan nama-nama orang besar yang diketahui oleh masyarakat di seluruh dunia. Jika dilihat dari teori yang ada, lizard people, reptilian humanoid atau manusia kadal, dipercaya sebagai alien pertama yang sampai ke bumi pada masa kuno dan bergabung dengan manusia melalui manipulasi DNA, juga perkawinan silang dengan populasi manusia. Bahkan diketahui juga pada tahun 1998, seorang reporter BBC David Icke menulis buku yang berjudul The Bigger Secret, di mana ia mengatakan bahwa ras manusia kini diperbudak oleh lizard people atau yang biasa disebut juga kaum Anunnaki yang menyamar menjadi tokoh pemerintah yang hidup di antara kita. Orang-orang seperti Ratu Elizabeth, George Bush, Hillary Clinton, sampai Bob Hope dipercaya sebagai siluman reptil oleh penganut teori konspirasi manusia kadal ini, sehingga manusia tanpa sadar berada di bawah kontrol orang-orang yang berkuasa. Beberapa spekulasi menyebutkan
bahwa alasan Nazi mengklaim sebagian wilayah Antartika adalah untuk dijadikan pangkalan rahasia. Tak hanya itu, Nazi diklaim memperoleh pengetahuan tersebut dari alien reptil. Seorang pria bernama William Tompkins yang mengaku bekerja untuk Badan Intelijen Angkatan Laut AS mengklaim bahwa alien reptil tersebut memberi pengetahuan kepada Nazi untuk mengembangkan program angkasa luar mereka. Tak hanya itu, terdapat spekulasi lain yang menyebutkan bahwa Nazi berhasil membangun markas di bulan. Selain dikelilingi es, benua Antartika juga dipenuhi berbagai teori konspirasi. Antartika merupakan benua yang paling terpencil dan paling sedikit dipahami di bumi. Benua itu sangat tidak mungkin untuk ditinggali tanpa peralatan khusus, bangunan, dan dukungan dari manusia di benua yang lebih layak huni. Kondisi tersebut menjadikan Antartika objek yang tepat untuk dijadikan teori konspirasi. Mulai dari alien hingga UFO, pangkalan rahasia pemerintah, dan sebagainya, seperti misalnya beberapa contoh berikut. Ada teori konspirasi bahwa Nazi memiliki pangkalan rahasia di Antartika. Ide ini dimulai setelah teori konspirasi menemukan bahwa Nazi telah meluncurkan ekspedisi ke Antartika pada 1938 yang diduga terdiri dari beberapa kapal militer dan ilmiah. Saat berada di sana, Nazi diduga menemukan beberapa gua dan sungai bawah tanah dan kemudian mengubah gua terbesar menjadi kota rahasia tempat mereka tinggal bersama Illuminati. Beberapa ahli teori konspirasi berspekulasi bahwa Hitler melarikan diri ke pangkalan rahasia ini setelah kalah perang. Orang-orang juga mengklaim bahwa Nazi entah bagaimana berhasil menggunakan teknologi alien di pangkalan rahasia dan memanfaatkan ini untuk membuat senjata yang mereka uji di gua-gua yang lebih kecil. Sebenarnya, Nazi tidak memiliki pangkalan rahasia di Antartika. Tidak ada bukti bahwa mereka membuat senjata dengan teknologi alien atau menguji senjata apapun di Antartika. Selain itu, Nazi hanya mengirim satu kapal ke wilayah tersebut sekitar tahun 1938 untuk mencari tempat perburuan paus baru. Mereka meninggalkan ekspedisi setelah Perang Dunia II meletus. Pada Maret 2018, ada yang mengklaim bahwa Google mengetahui beberapa rahasia tentang Antartika, dan sepertinya Google sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan informasi itu. Ada juga teori konspirasi aneh yang mengatakan bahwa seluruh Antartika dan Kutub Selatan tidak ada. Keyakinan ini paling umum di antara penganut bumi datar yang mengklaim bahwa planet kita datar. Penganut bumi datar percaya bahwa kutub utara berada di pusat dunia sedangkan kutub selatan mengelilingi bumi. Menurut penganut bumi datar, Antartika sebenarnya adalah tembok tebal setinggi sekitar 30 hingga 60 meter yang mengelilingi planet kita. Dinding menghentikan segala sesuatu agar tidak jatuh ke tepi bumi. Mereka mengatakan bahwa kita tidak dapat memastikan keberadaan tembok itu karena pemerintah dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki zona larangan terbang dan larangan berlayar yang ketat di sekitar Antartika. Singkatnya, sangat sulit untuk mempercayai informasi yang beredar ini. Namun kami ingin mengingatkan bahwa informasi ini hanya untuk referensi. Masih banyak yang perlu ditelusuri kembali terkait pengungkapan William Tompkins di atas. Pertanyaannya, mungkinkah dapat membuat kapal perang luar angkasa? Secara teknis atau teori, bisa, tapi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sejauh ini, benda di atas hanya bisa kita lihat melalui karya fiksi. Ada perjanjian internasional tentang luar angkasa yang dibuat tahun 1967. Intinya berbagai pasal dalam perjanjian ini melarang pemanfaatan luar angkasa atau benda angkasa seperti bulan dan lain-lain
sebagai ruang untuk menempatkan senjata. Bahkan jarak serang rudal balistik antar benua pun dibatasi karena lintasannya melalui orbit bumi. Selain itu, membuat teknologi seperti itu secara fisik masih belum bisa dilakukan. Setidaknya tidak bisa dilakukan tanpa menimbulkan tanda tanya dari pihak luar yang pastinya gemar mengintip segala bentuk aktivitas militer dan rahasia negara. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.